Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham sektor energi. Masih ada beberapa saham sektor energi yang layak untuk dipantau. Apa sajakah saham itu? Tentu karena ini weekend, jadi kita akan bahas banyak saham dari sektor energi. Yang pertama, kita akan membahas Adaro Energi. Hari ini ditutup melemah 0,52%. Sempat naik ke 3.890, menguat 1,57%, namun akhirnya koreksi 3.810. Secara bandarmologi ada small distribusi, BB, YU, XA jualan, RF, PD, ZP yang nampung. Untuk saat ini Adaro wait and see terlebih dahulu. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang, apalagi Adaro rutin bagi dividen. Bagi sobat trader yang hanya ingin trading jangka pendek, swing trading, bisa tunggu di dekat MA20. Beberapa kali Adaro bertahan di MA20. Mulai dari Juli bertahan di MA20, naik. 5 Agustus bertahan di MA20, naik lagi. Ini saat setelah breakout dari harga 3000 breakout, koreksi MA20, naik lagi, bertahan di MA20, naik lagi, bertahan di MA20, naik lagi. Saat open gap up sempat ke 4000, banyak yang profit taking, volume transaksi cukup besar, kemudian di bawah turun, bertahan di MA20, naik lagi. Sehingga jika Adaro koreksi di dekat-dekat 3.700, bisa untuk entry swing trading jangka pendek. 3.700 bisa jadi untuk area buy, profit takingnya di sekitar 3.900. Tentu ini bisa capai target 3.900-an untuk beberapa hari, seperti ketika di tanggal 19 September ini koreksi, kemudian naik ke resist 3.900-an selama 6 candle. Masih bisa di watch untuk Adaro trading jangka pendek, sangat uptrend, sudah uptrend sejak bulan Juni. Kita lihat secara weekly-nya sangat bagus, sudah hampir menyentuh all time high. Ya, sudah hampir menyentuh all time high. Jika ada koreksi, akan ada koreksi wajar, dan memang sudah seharusnya koreksi. Ini all time high-nya sebelumnya masih belum tercapai 4.400. Namun jika ada koreksi wajar. Secara weekly, volume koreksi minggu ini dengan volume yang kecil, sehingga jika koreksi ke 3.700, 3.600 bisa untuk jadi area buy, entry saat ada pantulan, jangan menangkap pisau jatuh. Adaro masih bagus untuk jangka menengah panjang. Selanjutnya ADMR hari ini closing di harga 1.505, sempat melemah ke harga 1.485, koreksi 2%, kemudian closing akhirnya koreksi 1,63%. Adaro masih bagus, potensi masih bisa
akan ada kenaikan lanjutan di saham ADMR. Secara terminologi ada normal akumulasi dan koreksi 2 hari terakhir dengan volume yang cukup kecil. Meskipun ada net foreign sale, hari ini ada net foreign sale besar 3 miliar, masih oke. Masih oke untuk saham ADMR. Akra, selanjutnya Akra. Akra di luar prediksi Joy Trader karena kenaikannya dengan volume-volume yang cukup kecil, namun ternyata cukup konsisten untuk berhasil breakout 1580-nya. Memang sempat kita rekomendasikan saat koreksi di 1510, sudah masuk di video sebelumnya. Kita rekom untuk bisa jadi area B 1500. Harusnya sobat trader sudah bisa entry 1505 atau 1510. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah floating profit. Meskipun ketika di 1570-an Joy Trader tidak begitu yakin akan bisa breakout karena dengan volume yang kecil, namun ternyata berhasil breakout dengan open gap up di tanggal 2 Oktober ketika minyak harganya naik. Dan hari ini candle cukup bagus, secara terminologi ada peak akumulasi. Target berikutnya ada di 1690. Target terdekat ya 1650. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah hold dari rekom 1510 atau bahkan dari harga bawah 1410. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Akra. Bagi sobat trader yang belum punya, bisa tunggu-tunggu koreksi di dekat-dekat support 1560. Bisa tunggu koreksi di area situ. Masih ada net foreign buy sebesar 7 miliar. Masih menarik. Bagi sobat trader yang sudah punya di harga bawah, bisa hold karena konflik geopolitik masih menjadi sentimen bagus untuk saham Akra, termasuk juga MEDC, Elsa, dan Raja. Hari ini CC, AK, KZ, ZP. Net foreign buy 7 miliar. Enjoy profit Akra. Selanjutnya Bumi. Bumi hari ini closing di 135. Sempat koreksi ke harga 133, closing di 135. Sempat naik ke 138, naik 1,5%. Secara terminologi ada small akumulasi, namun ada net foreign sale sebesar 26 miliar. Namun ini tidak menjadi patokan seperti yang terjadi di tanggal 30 September ketika net foreign sale-nya cukup besar. Ternyata di tanggal 1 Oktobernya net foreign buy juga cukup besar. Masih menarik untuk Bumi jika ada koreksi-koreksi di dekat 130. Ini bisa jadi untuk area buy on weakness, buy on retrace jika dikasih 130. Jika tidak dikasih di 130, ya diatur profil risikonya masing-masing untuk trading jangka pendek. Mengingat volatilitasnya cukup tinggi. Hari ini bid yang di harga 134 cukup besar, kemungkinan 134 ini akan menjadi support kuatnya. Bagi sobat trader yang sangat yakin bahwa Bumi masih akan melanjutkan kenaikannya, bisa entry di last price 135. Kalau di bawah turun, ya harus siap dengan volatilitasnya. Support kuat harusnya di 130 akan menjadi support kuat untuk Bumi. Seperti ketika di tanggal 2 Oktober sempat diangkat naik, kemudian di bawah turun sampai 130, ternyata diangkat naik sampai 138 saat closing, sehingga 130 ini akan menjadi support kuat, dan ini sudah ada koreksi beberapa hari, harusnya bisa kembali naik ke harga 148. Seperti BRMS, kita coba bahas BRMS sedikit. BRMS
Ya, kemarin koreksi cukup dalam, namun hari ini menguat meskipun ada net financial 17 miliar, namun secara bandarmologi ada normal akumulasi. Untuk besok perdagangan hari Senin, BRMS bisa jadi watch list juga. Mengingat hari ini menguat cukup tinggi, bisa dipantau. Kemungkinan jika BRMS besok Senin rame, bumi juga akan ikutan rame. Begitu pula dengan ENRG. Ya, sekalian kita bahas satu grupnya. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya ENRG sudah kita masukkan watchlist dari tanggal 1 Oktober. Kita upload tanggal 1 Oktober. Harusnya sobat trader kita upload di tanggal 30 September. Ya, di tanggal 30 September. Ketika itu 220 bisa untuk area buy. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah. Hari ini kembali menguat sempat ke 248 meskipun closingnya di 240. Secara bandarmologi cukup bagus, ada big akumulasi, ada CC, PD, EP. Sedangkan ZP, XL, KK, YP jualan. Masih ada net foreign buy sebesar 6 miliar. Masih cukup bagus untuk ENRG. Jangka menengah panjang bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah bisa di hold karena masih ada sentimen geopolitik, sentimen kenaikan minyak, kemungkinan masih akan kembali menguat ke 250. Jika sobat trader belum sempat take profit di 250, di hold dulu, masih akan ada kenaikan 250, tentu dengan volatilitas yang cukup tinggi dan biasanya pergerakannya sejalan dengan teman segrupnya, grup Bakri, antara BRMS, Bumi, dan ENRG. Bisa dipantau, jika punya salah satu dari ketiganya sebenarnya cukup, jika mau punya ketiga-tiganya ya dipersilahkan, karena gerakannya biasanya berbarengan. Namun harus dipantau ketat, sekiranya memang sudah seharusnya take profit, ya take profit. Seperti BRMS, jika sudah sampai 280-an ini sudah layak untuk di take profit, ya take profit. Kalau di bawah koreksi ke 247, 246-an siap, ya tidak masalah, tidak apa-apa, masih di hold. Hari ini menguat lagi 268. Kemudian besok akan volatil, jika ada koreksi-koreksi ya koreksi-koreksi wajar. Meskipun hari ini candle solid, ya kemungkinan besok akan naik. Target 280, kemungkinan Senin bisa tercapai. Setelah itu kemungkinan akan ada aksi profit taking. Misalnya Doit, enjoy profit bagi sobat trader yang bisa entry di Doit. Sudah kita mention dari tanggal 3 Oktober, kita mention di channel Telegram jam 3-an, kita mention bisa pantau Doit, PNLF, dan Breeze. PNLF langsung jalan pada saat itu, kita mention masih harga 416, langsung jalan sampai 448 di closing. Breeze juga sama, kita mention di 2960-an, kemudian sempat diangkat sampai 2990, closingnya 2970. Meskipun hari ini koreksi, Breeze masih menarik. Tidak kita bahas di sini karena kita bahas sektor energi saja. Untuk energi, enjoy profit bagi sobat yang bisa entry dari pagi. Open sama dengan low, sudah kita ingatkan di beberapa video, jika open sama dengan low bisa HK. Dan Doit hari ini open sama dengan low di 675. Kemarin last price-nya 690, hari ini open sama dengan 675. Harusnya sobat trader bisa dapat di 680 atau 685. Jika bisa HK di harga itu, sekarang sudah floating profit. Secara bandarmologi cukup bagus, ada normal akumulasi. Ini PD, CC, CP, ZP masuk, AK, YP, AZ jualan. Cukup bagus. Area profit taking terdekat bisa di 720 untuk area profit taking terdekat. Selanjutnya bisa ke 760. Kalau melihat historicalnya naik pelan-pelan konsisten. Apakah mungkin akan seperti ini? Ya mungkin saja.
terserah bandarnya mau seperti apa. Kalau volume hari ini sudah cukup bagus, hampir rata-rata, tidak begitu kecil namun sudah cukup bagus. Kalau pas di tanggal 31 ini makin kecil padahal naik, maka ini kemungkinan akan terkoreksi. Kalau ini volume cukup bagus sehingga akan ada kemungkinan kenaikan. Untuk doit, enjoy profit sobat trader. Jika mau TP di harga 705-710 ya silahkan, sesuai dengan profil risiko masing-masing. Selanjutnya Harum kembali terkoreksi. Harum adalah salah satu emiten yang masih belum jalan begitu tinggi seperti dengan sektor energi yang lain, maka masih bisa dipantau jika Harum terkoreksi di 1360-an, 1370, 1360 bisa jadi untuk area buy. Support berikutnya di 1295 juga akan menjadi support, kemungkinan nanti akan ada di EMA 200-nya. Untuk Harum saat ini masih wait and see terlebih dahulu. Gagal break resist 1440. Sempat break namun closingnya di 1440. Berarti masih gagal breakout resisten. Sudah 3 kali percobaan masih gagal. Coba ditembus gagal, coba ditembus gagal, coba ditembus gagal. Jika ini membentuk handle satu lagi dan berhasil di break, kemungkinan akan naik dengan cukup cepat. Maka bisa dipantau jika ada koreksi-koreksi di 1380, itu akan membentuk handle yang baru. Jika sudah terbukti breakout 1440, bertahan di atas 1440, bisa average up untuk buy on breakout. Atau jika memang mau menunggu buy on breakout, ya ditunggu. Namun jika sobat trader spekulasi buy on breakout di tanggal 3 Oktober, sekarang sudah floating loss. Inilah resiko jika sobat trader coba untuk buy on breakout. Maka lebih aman jika sobat trader buy on retrace atau buy on weakness. Ketika terjadi kenaikan kemudian retrace, saatnya beli. Itu bisa untuk jadi area buy Harum. Masih ada kemungkinan kenaikan lanjutan untuk Harum karena masih laggard, kenaikannya masih sedikit. Sedangkan Indi sudah naik cukup tinggi. Hari ini sempat menguat ke 1745, namun akhirnya closing di 1695. Secara bandarmologi netral-netral saja. Ada net foreign sale sebesar 4 miliar. Untuk Indi, bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, bisa di take profit untuk trading jangka pendek atau menengah. Kemungkinan akan ada koreksi ke 1590-an yang akan menjadi support dari Indi. Kemungkinan Indi akan koreksi-koreksi di sekitar 1590-an. Saat ini tentu wait and see terlebih dahulu, meskipun ada kenaikan-kenaikan, tentu kenaikannya bukan kenaikan-kenaikan yang signifikan. Mengingat candle hari ini juga candle yang menunjukkan bahwa tekanan jualnya masih lebih kuat daripada tekanan belinya. Maka jika turun dari 1690, kemungkinan akan menyentuh ke 1600-an. Bisa ditunggu di area support bagi sobat trader yang ingin swing trading di Indi. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, ingin di hold terus sampai berharap bagger di harga 2000-an, silahkan siap dengan volatilitasnya. Jika sobat trader ingin amankan modal, take profit terlebih dahulu, dan ingin entry lagi ketika ada koreksi-koreksi, ya silahkan. Keputusan jual beli ada masing-masing. Profil resiko sobat trader
harus sobat trader yang ngatur masing-masing. Misalnya MLDC hari ini menguat. Sempat kita bahas dari tanggal 27 September, kita mention bahwa jika ada koreksi-koreksi ke 1280, 1300 bisa untuk jadi area buy. Dan setelah itu naik 4 hari berturut-turut naik. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya MLDC dari harga bawah. Hari ini ada net foreign buy 39 miliar. Karena harga minyak juga masih naik, namun secara analisa Joy Trader, 2 candle terakhir ini sudah menjadi warning bahwa MLDC beberapa bayarnya sudah melakukan profit taking di sekitar 1450. Tanggal 3 Oktober gagal di break, tanggal 4 Oktober masih gagal di break. Closing di 1420. Open gap up. Di sini open sama dengan low, meskipun low-nya dijebol. Tanggal 4 Oktober open gap up lagi. Namun open gap up yang kedua ini sempat menguat dan closingnya dibawa turun. Maka wait and see terlebih dahulu bagi sobat trader yang belum punya MLDC. Bagi sobat trader yang sudah punya MLDC bisa dipantau besok Senin. Jika ada kenaikan-kenaikan, ya berarti profit sobat trader makin banyak. Jika ada koreksi-koreksi, maka koreksi-koreksi wajar. Harus dimaklumi. Bagi sobat trader yang masih hold, jika ada koreksi-koreksi ke 1400 harus dimaklumi. Karena memang sudah banyak yang profit taking di area sekitar sini. Meskipun net foreign sale-nya sedikit di tanggal 3 Oktober, bahkan hari ini net foreign buy kembali. Secara gambaran besarnya, MLDC ini sudah hampir terkena resisten di sekitar 1450 ya ini menjadi resisten 1450. Gagal di break, koreksi. Kalau ini gagal di break, kemungkinan akan koreksi. Dan sudah 3 minggu berturut-turut candle hijau, sehingga kalau ada koreksi-koreksi maka koreksi-koreksi wajar di MEDC. Selanjutnya Elsa ada big akumulasi, enjoy profit bagi sobat trader yang kemarin bisa entry Elsa di harga 494-an. Enjoy profit. Hari ini ada net foreign buy sebesar 19 miliar. Sempat kita mention lewat channel karena belum sempat dibahas di video. Jadi kita mention di channel bahwa Elsa oke. Meskipun di tanggal 3 Oktober koreksi, justru koreksinya itu pas di area support 490. Sehingga bisa jadi area buy sobat trader. Dan hari ini kembali menguat. Kemarin kita bahas juga di video sebelumnya, kita bahas 194 support bisa jadi area buy. Enjoy profit bagi sobat trader yang bisa dapat harga ini, karena tadi di awal sesi langsung naik ke 510. Kalau sobat trader tergabung di Telegram channel, harusnya ketika tanggal 3 Oktober itu bisa entry di harga sekitar 494-an. Kalau sobat trader hanya menonton video di YouTube, maka hanya bisa dapat di harga hari ini 510-an, 510, 515 bahkan. Namun secara teknikal ini masih menarik. Target berikutnya ada di 540. Kemungkinan akan bisa tercapai untuk beberapa waktu ke depan. Enjoy profit bagi sobat trader yang masih punya dari harga bawah bisa di hold. Target TP berikutnya 540. Big akumulasi, net foreign buy. Masih menarik untuk perdagangan hari Senin. Selanjutnya Indi. Indi sudah. Pegas.
Ya, Pegas hari ini cukup menarik. Kita infokan di channel bahwa Pegas bisa dipantau. Bagi sobat trader yang punya Pegas dari harga bawah, tadi dimension Joy Trader sekitar di harga 1490-an. Closing di 1500. Normal akumulasi ada net foreign pay sebesar 4 miliar. Sudah membentuk swing low. Bagi sobat trader yang belum punya dari harga bawah, jika ada koreksi-koreksi bisa untuk entry. Ini pas di resistennya. 1500 ini pas berada di resisten. Harapannya ada koreksi-koreksi terlebih dahulu di sekitar 1470 bisa jadi area buy untuk sobat trader. Kalau siap takut ketinggalan barang ingin harga 1500 ya persilahkan, karena masing-masing keputusan ada di sobat trader. Baiknya tunggu koreksi. Kalau memang lanjut naik ya sudah, cari emiten yang lain. Cari emiten yang lain, yang penting pikirannya tenang. Karena ini memang berada di resist 1500, pasti resist. Besok jika ada koreksi-koreksi, kesempatan harusnya beberapa waktu ke depan bisa break resist 1500 untuk target berikutnya di 1560-an. Bisa di hold bagi sobat trader yang sudah spekulasi dari harga bawah, masih bisa di hold, kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Masih berada di atas MA 200 sehingga masih menarik untuk gas. Selanjutnya PTBA. PTBA hari ini ada small distribusi. Wait and see terlebih dahulu untuk PTBA. Sama seperti Adaro dan Indi yang memang sudah terjadi kenaikan cukup tinggi di saham PTBA ini. Tunggu koreksi di sekitar 2900 bisa untuk area entry bagi sobat trader yang ingin entry di saham PTBA. Termasuk saham investing karena rutin membagikan dividen. Saat ini harganya koreksi cukup menarik. Jika dapat di 2900, targetnya di 3150. Masih ada upside yang cukup tinggi dan memang posisinya uptrend. Bagi sobat trader yang ingin trading dengan enjoy, dengan santai, bisa entry di saham-saham yang tidak dengan volatilitas tinggi seperti ini, sehingga kalau ada koreksi-koreksi justru kesempatan untuk tambah barang. Ketika ada kenaikan tinggal di take profit, karena supportnya jelas, resistennya jelas, bisa dianalisa dengan bandarmologi dan net foreign. Kalau saham-saham yang susah dianalisa oleh sobat trader lebih baik dihindari sehingga enjoy dalam trading. Selanjutnya Raja, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Raja dari harga bawah. Secara bandarmologi ada small akumulasi. IF, RFPD jualan, CC, AK, KK masuk. Net foreign buy hari ini makin tinggi, 13 miliar. Wow. 4 hari terakhir net foreign buy. Raja sudah kita bahas dari tanggal 24 atau 25 September, kemudian 1 Oktober kita bahas lagi di video bahwa Raja ini cukup menarik. Meskipun candlenya kurang menarik, namun saat itu jelas terlihat net foreign buy, sehingga kita rekomendasi bahwa di tanggal 2 Oktober bisa untuk entry. Dan ternyata dari 2 Oktober sampai 4 Oktober terjadi kenaikan yang cukup cepat. Dari tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober. Wow, sudah 33%. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Raja sesuai dengan watchlist dari Joy Trader. Kita masukkan watchlist 1250-an. Bisa untuk jadi area buy langsung
beli di last price langsung HK silahkan, karena memang ada foreign yang masuk. Meskipun candle kurang bagus, terlihat seperti ada buangan, namun sebenarnya ditampung oleh asing, dan ternyata ini diperkuat dengan sentimen minyak yang juga naik. Raja bisa di watch. Nah, secara candle weekly sudah hampir menyentuh resist di sekitar 1800, 1750 jadi resist. Sekarang 1665, berarti tinggal sedikit lagi upside-nya. Bagi sobat trader yang sudah punya raja dari harga bawah, bisa di hold untuk TP di dekat-dekat resisten 1750. Bagi sobat trader yang belum punya, lebih baik berhati-hati, karena candle hari ini meskipun solid, namun ini akan volatil untuk perdagangan besok Senin. Kemudian ini akan volatil untuk perdagangan besok Senin karena volume besar, foreign masuk, dan kemungkinan akan jualan di sekitar 1750. Kalau sudah sampai 1750 dan ingin TP habis dihabis-habiskan, silahkan. Jika dibawa terbang, harus diatur mentalnya bahwa trading plan-nya seperti itu. Trading plan-nya bahwa kalau di area resist bisa di TP, atau kalau punya trading plan jika ada pembelengan arah baru TP, harus siap jika kehilangan profit yang maksimal. Misalkan sampai 1750 tidak di TP, ternyata koreksi kembali ke 1650 baru di TP. Nah, itu juga harus siap. Semua ada resikonya masing-masing, dan kemungkinan semua akan ada penyesalannya. Baik yang beli di bawah, beli di atas, beli sedikit, beli banyak, semua ada penyesalannya. Yang beli sedikit yang menyesal kenapa nggak beli banyak, yang beli banyak kenapa nggak beli banyak lagi, semua pasti akan ada penyesalannya. Tinggal bagaimana sobat trader mengatur mental, perasaannya masing-masing, sehingga tetap bertahan di dunia saham menjadi profesional trader. Demikian beberapa analisa dari sektor energi yang kami sampaikan, hanyalah bersifat edukasi dan informasi umum, bukan dari penasihat keuangan yang sangat ahli, namun hanya mendasar pada analisa teknikal berdasar pengalaman joy trader. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.